Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Babakan, Kabupaten Cirebon yang sangat berbahagia, yang kami banggakan dan kami sangat hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka menghadiri diseminasi budaya positif yang merupakan materi pendidikan guru penggerak di angkatan 4 kami. Pada materi ini akan dibahas beberapa bagian Bapak Ibu. Yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia, kedua tentang 5 posisi kontrol, restitusi dan lain sebagainya, dan akarnya atau muaranya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang didasarkan Universitas. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Ini kita mulai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, atau kuncinya pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasar hidup, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Nah, jadi dari tujuan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, maka pendidikan dapat dianalogikan kepada upaya menanam Bapak Ibu, sehingga kita sebagai guru ini diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang menanam benih di sawah, bahwa benih tersebut memiliki potensi untuk tumbuh secara baik, secara optimal, yang menjadikan faktor kita nggak bisa memaksakan pertumbuhan itu ke arah mana, tetapi kita dapat menuntun dengan upaya tadi pembukaan dan sebagainya. Begitu pun dengan siswa memiliki potensi yang sangat beragam, dan mereka dalam menumbuhkan potensinya itu tergabung dengan 2 kodrat alam, dan mereka mampu beradaptasi pada tren-tren di abadnya, sehingga mungkin perkembangan pada saat kita menjadi peserta didik ada berbeda dengan peserta didik saat ini. Dan yang sekarang sedang ditrenkan atau yang berkembang adalah tentang penguasaan teknologi informasi, sehingga peserta didik selain dibekali dengan karakteristik Pancasila, budi pekerti, dan lain sebagainya, mereka juga harus mengerti dan mau belajar tentang informasi dan teknologi. Kita lanjutkan. Untuk menjalankan peran kita berdasarkan tujuan pendidikan tadi yang intinya menuntun, ini Bapak Ibu sekalian akan berbeda, menemukan perbedaan antara menuntun dan menarik dan menyeret. Kalau kita berada di depan berarti itu menarik, kalau kita ada di depan dengan paksaan berarti menyeret. Kata kuncinya ternyata menuntun. Nah, di sini ditegaskan kembali dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingar Sortum Tolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sikap, ucapan, maupun kemampuan premosional kita. Kemudian ketika kita berada di tengah-tengah, Ing Madyo Mangunkarso, kita harus bisa berkolaborasi dan mampu menciptakan kreasi bersama mereka. Dengan kolaborasi yang kuat, dengan kebersamaan yang lekat dengan peserta didik, mungkin nanti akan tumbuh chemistry atau hubungan batin antara kita dan peserta didik. Di belakang kita mendorong, menuntun, dan memberikan support. Artinya ketika kita menjumpai dan
menangkap sinyal peserta didik sedang berada pada titik tertentu yang kita bisa tangkap mereka berada pada permasalahan, maka saatnya kita untuk memilih empati terlebih dahulu, kemudian menyelami. Jangan-jangan mereka sedang galau, jangan-jangan mereka berada pada permasalahan yang berat, jangan-jangan mereka hidup dalam keadaan yang tidak sama dengan teman-teman yang lainnya atau tidak seberuntung teman-teman yang lain. Disinilah posisi kita, yaitu berada di belakang. Tuturi Handayani. Cita-cita, kemudian kemauan maupun harapan-harapan neraka kita arahkan dan kita dorong supaya tercapai. Karena tidak semua cita-cita dan harapan mereka bisa bernilai positif, tergantung dari cara pandang mereka pada saat itu. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, budi pekerti. Bapak Ibu bisa baca di situ ada kata kunci, yaitu antara kognitif, afektif, dan motorik itu bisa berpadu menjadi budi pekerti. Tingkah laku kita yang diwujudkan pada sikap motorik kita dengan keterampilan kita lalu akan menimbulkan afektif atau sikap yang lebih baik lagi. Nah, itu didasari oleh kognitif terlebih dahulu, antara pengetahuan yang matang terlebih dahulu. Dan untuk menjadikan budi pekerti yang baik tentu harus berpengetahuan. Di sini kita mengambil peran bersama-sama mahasiswa untuk menggali pengetahuan-pengetahuan tentang kebaikan-kebaikan. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri, Bapak Ibu, itu terdiri dari 6, Bapak Ibu sekalian. Pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan memiliki akhlakul karimah. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan satu lagi bernalar kritis. Ini bukan barang baru bagi kita semua, terutama Bapak Ibu yang sudah malang melintang lebih dari saya, berpengalaman dari mana-mana. Tentu ini bukan barang baru, ini hal yang sudah lama, tetapi ini mau digaungkan kembali, mau dibumikan kembali sehingga menjadi karakter yang betul-betul pasti ada pada peserta kita ketika mereka lulus di tahun akhir sekolah, sehingga kita mampu mengantarkan mereka menjadi generasi yang ciri keimanan dan ketakwaannya jelas. Nanti kita upayakan, apakah misalnya dengan upaya bersedekah, kemudian sholat duha, lalu sholat zuhur berjamaah, apapun upaya kita yang mungkin kita bisa lakukan agar mereka terbiasa melakukan itu di sekolah, nanti dibawa. Ya, artinya mereka tidak hanya menghasilkan produk yang monoton, tetapi ada kreasi-kreasi yang menarik. Lalu bernalar kritis. Ini yang kita harapkan pada siswa didik kita adalah siswa yang mau berpikir, siswa yang mau seimbang, siswa juga yang mau kritis, yang sehingga ketika mereka menemukan problem, mereka akan mampu memecahkan problematika dari mulai yang paling sederhana sampai yang paling kompleks atau sulit. Lalu mandiri, di antara pekerjaan siswa ada yang bersifat kelompok, ada yang bersifat individual. Nah, kita coba siswa untuk dapat hidup mandiri, independen, merdeka. Jadi pemikiran mereka agar tidak selalu tergantung pada kondisi lingkungan yang ada di luar, apalagi tergantung terhadap pemikiran temannya. Sehingga dalam penentuan mereka telah mampu berada pada titik yang mudah-mudahan matang dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan hidupnya nanti. Inilah profil pelajar-pelajar dan yang belum dibahas atau yang belum dikupas adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini ya sudah jalani secara bersama-sama. Kita menghargai adanya keberagaman di antara peserta didik, baik dari sisi suku, bangsa, agama, bahasa, bahkan dari background ekonomi, sosial, keadaan rumah dan seterusnya. Kita sangat sudah bisa menghargainya. Di sekolah kita tidak pernah menemukan ada kasus antar siswa atau antara siswa yang didasari oleh perbedaan-perbedaan
asalnya, suku, bangsa, agama, dan seterusnya. Lanjut Bapak Ibu, berikutnya. Nah, kita akan bahas disiplin positif. Kadang disiplin itu dimaknai sebagai penegakan hukum, disiplin dimaknai sebagai aturan. Tetapi sebetulnya disiplin itu sendiri adalah kemerdekaan yang mau nggak mau harus lahir rasa disiplin bagi peserta didiknya. Nah, disiplin di sini memiliki makna pendidik atau pendidikan atau terdidik. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro dan Dayan Gosen, disiplin itu artinya belajar atau berpendidikan. Kata disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Sehingga dalam kaitan ini, upaya kita mendisiplinkan anak berarti dalam rangka anak bisa belajar dari misalnya kasus yang kita anggap kurang disiplin atau tidak disiplin. Nah, tentu dalam melakukan sebuah tindakan, siswa atau peserta didik itu memiliki motivasi. Ada yang motivasinya karena ingin keamanan, kenyamanan, tidak mau dihukum. Motivasi ini artinya adalah motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Perilaku siswa mau atau tidak mau melakukan sesuatu, kadang motivasi atau dorongannya adalah yang pertama, menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Berikutnya adalah untuk mendapatkan hadiah. Yang pengen kita harapkan, ini yang ingin kita harapkan pada peserta didik kita, pada keluarga kita, bahwa dalam melakukan sesuatu itu hanya ingin menghargai diri sendiri dan menghargai nilai-nilai yang ada pada manusia yang sudah dipercayai. Jadi pertimbangan kita dalam melakukan sesuatu bukan karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, bukan karena ingin mendapatkan hadiah atau apresiasi dari pihak lain, tetapi betul-betul karena ingin menghargai diri sendiri, nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Mirip-mirip dengan kata ikhlas, jadi tidak berharap apa-apa. Kelima, ada belonging, power, fun, and freedom. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, yang paling dasar adalah survival atau kebutuhan yang memiliki makna bertahan hidup. Baik kebutuhan cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan kebutuhan bertahan untuk hidup itu ada pada diri peserta didik. Kadang suatu problem terjadi antara mereka sehingga terjadi semacam pertengkaran, itu dikarenakan oleh 5 kebutuhan mereka. Misal antara A dan B, katakanlah berantem, ternyata memperebutkan seseorang temannya, berarti mereka yang muncul adalah karena kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ada juga yang misalnya ingin memiliki buku baru tetapi tidak sempat mempunyainya atau memilikinya, akhirnya pengen buku tersebut, mencoba merampas temannya, dan mereka ingin memenuhi kebutuhan penguasaan. Ada juga siswa yang tidak mau, takut terhadap aturan-aturan, mereka ingin mengalir saja, tidak mau dibatasi oleh kata tertib. Pertimbangan lain berarti kebutuhan yang dominannya adalah kebutuhan kesenangan. Dari 5 kebutuhan ini diharapkan siswa kita akan mampu mengarahkan kepada arah yang positif dan seimbang, sehingga satu sama lain saling melengkapi, tidak berada pada arah yang negatif. Terlanjut Bapak Ibu, sekarang 5 posisi kontrol. Dalam melakukan tindakan terhadap, bisa disebut pelanggaran lah, tata tertib dari siswa, itu kita akan menempatkan diri pada posisi
Posisi ini jumlahnya menurut para ahli psikologi dapat diramu menjadi 5. Yang pertama adalah penghukum, kemudian kedua pembuat orang merasa bersalah, lalu ketiga teman, lalu keempat monitor atau pemantau, dan terakhir adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu sekalian, ini ada posisi kontrol yang ingin kita kembangkan, yaitu posisi kontrol terakhir, yaitu manajer. Posisi kontrol penghukum itu menekankan pada sisi siswa berbuat salah, mereka melanggar aturan sehingga mereka perlu disanksi. Dampaknya bisa kita rasakan, mungkin siswa merasa berontak, meskipun mereka tidak berani. Kedua, posisi merasa membuat orang merasa bersalah. Ini juga posisi yang kita juga bisa perankan itu, bahwa ketika ada tindakan yang melanggar tata tertib pada diri siswa, maka kita ungkap kesalahan mereka sehingga mereka akan ciut dan akan merasa rendah atau menggali informasi terhadap pelanggaran siswa. Siswa diajak menjadi teman kita gitu, sehingga terbukalah informasi-informasi yang ada. Nah, ini pemantau lebih tinggi dari teman. Nah, mereka melakukan perbuatan yang keliru, lalu kita coba cross check perkembangan. Yang paling utama dan ingin dikembangkan sebetulnya adalah manajer. Dalam posisi ini kita dicoba untuk mampu membuka perspektif siswa sehingga mereka sadar atas kesalahan mereka dan mereka mampu memanage sikapnya nanti ke depan dan tidak mau berbuat kesalahan yang serupa. Posisi manajer ini sebetulnya sangat diutamakan, tetapi dalam prakteknya memang tidak setiap 5 posisi kontrol ini jelek. Artinya tergantung dari karakter peserta didik. Mengerjakan tugas tepat waktu itu juga ditulis oleh mereka, dilahirkan oleh mereka. Jadi mereka yang ingin mencari keyakinan kelas tersebut. Kemudian saling menghargai pendapat antar teman. Maka rasa atau apa istilahnya, penghargaan, saling menghargai ini itu lahir dari pemikiran mereka yang diyakini oleh mereka, sehingga pada saat ada siswa yang telah mengumpulkan tugas, maka kita bisa cross check bahwa ini telah lupa terhadap keyakinan yang sudah disepakati bersama. Ketika ada yang melanggar, maka tata caranya ini sebetulnya yang direkomendasikan Bapak Ibu, yaitu merestitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi si murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Artinya tujuannya adalah agar mereka kembali kepada karakter yang semestinya, yaitu karakter yang baik. Dalam restitusi ini, mohon maaf, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Karena 3 hal inilah yang saling mendukung, saling menopang, disebut sebagai restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas itu ada kalimat-kalimat dukungan kita terhadap mereka. Jadi tidak langsung istilahnya kita kecewa terhadap mereka sih sebetulnya, tapi ada dukungan dulu. Kita bisa bedakan mana siswa yang betul-betul benar-benar karena usia remajanya, atau betul-betul karena sudah nggak bisa kita handle lagi. Tetapi memang tahapan ini perlu kita lakukan. Misalnya bahwa di dunia ini nggak cuma kamu yang melakukan itu. Hal ini penting atau bisa berdampak bahwa oh ya, jadi saya itu bukan orang yang paling jahat di muka bumi. Sehingga ada orang lain juga, sehingga punya teman. Ketika mereka sudah merasa ada teman, berarti ini mereka tidak sendirian, ada harapan
untuk diperbaiki. Lalu memvalidasi tindakan yang salah. Setiap perilaku atau tindakan seseorang itu kan ada alasannya. Nah, itu juga diungkap, disampaikan kepada siswa yang melanggar keyakinan tadi, bahwa adik atau siswa telah melakukan pelanggaran A, itu pasti ada seperti ini Bapak Ibu. Langkah-langkahnya pertama yang tadi saya sebutkan, menstabilkan identitas bahwa semua orang bisa melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dalam melakukan sesuatu. Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi kajian bersama bagi kita semua. Saya yakin ini bukan hal yang baru bagi kita. Mudah-mudahan karena hal ini bukanlah hal yang baru, maka kita bisa coba untuk mendalaminya, dan barangkali bisa mengkritisi kalau ada lebah-lebah atau bagian-bagian yang perlu kita coba untuk dalami. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo. Jika tidak pun tidak apa-apa, bisa lewat kesempatan lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.